selamat datang kembali di ASEAN Podcast. Kali ini senang sekali saya bisa menyapa pendengar semua dalam satu episode khusus nih. Episode khusus kami ingin memperkenalkan satu maskot yang kami bawa untuk memperkenalkan ASEAN di panggung internasional yaitu World Expo Osaka 2025. Nah, karakternya itu adalah Tenaya, ada di sebelah sini. Karakter ini sebenarnya adalah hasil dari desain competition yang kita selenggarakan beberapa waktu lalu. Nah, desain competition ini sebenarnya sudah diikuti oleh lebih dari 300 anak-anak muda di seluruh Asia Tenggara. Keren banget kan? Nah, dari ratusan karya yang luar biasa itu, ada satu karya yang mencuri perhatian kita semua, yaitu Tenaya ini. Dan pagi ini saya mendapatkan kesempatan untuk berbincang langsung dengan desainer di balik icon Tenaya ini. Mas Aziz Nugroho, mungkin boleh diperkenalkan dirinya, bagaimana kabarnya pagi ini? Halo, kabar baik. Halo, saya Zinugroho. Mas Aziz, kesibukannya apa sih saat ini? Saya sedang bekerja di industri kreatif ya, di studio game berbasis di Jakarta. Lalu ada beberapa freelance juga sih. Berarti emang sehari-harinya bergelut di industri kreatif ya, Iya, Mas? betul. Nah, Tenaya ini kan sebenarnya bukan sekedar karakter ya, tapi dia tuh menjadi apa ya, simbol ASEAN di mata internasional. Simbolisasinya juga sangat kuat. Mungkin Mas Aziz boleh memperkenalkan Tenaya, kemudian inspirasinya dari mana gitu, silahkan. Oke, pertama ya saya perkenalkan ini maskotnya Tenaya. Tenaya ini terinspirasi dari banyak banget ya, karena memang budaya visual di Asia Tenggara itu luar biasa kaya dan diverse. Pertama, mungkin kita bisa lihat kepalanya. Tenaya ini didesain dari logo ASEAN, 10 rumpun padi. Lalu dia juga menggunakan baju Malaya begitu. Tenaya juga menggunakan sendal bakyak yang memang bisa ditemukan di banyak negara Asia Tenggara. Dan di belakangnya ada simbol pemersatunya, yaitu tambang yang saya bentuk seperti infinity begitu. Keren banget ya, maksudnya dari kayak kepalanya diambil dari simbol ASEAN, bakyak, baju, dan tambang. Saya rasa mensintesiskan ini juga bukan hal yang mudah. Nah, karena itu sebenarnya aku jadi penasaran nih, backgroundnya Mas Aziz tuh seperti apa sih untuk kemudian bisa apa ya punya proses kreatif yang sejauh ini gitu. Memang dari kecil saya sudah suka menggambar ya, memang hobinya itu menggambar dari kecil. Saya lanjutkan dari sekolah dasar sampai SMA, lalu akhirnya saya lanjut ke DKV ITB. Itu setelah lulus saya langsung bekerja di dunia game, sudah belasan tahun ya sepertinya, dan freelance visual. I see. Nah, kalau sehari-harinya ini kan bekerja di dunia gaming meskipun juga desain ya. Tapi kemudian apa sih yang memotivasi, oh pengen ikut ini gitu. Kemudian juga dapat informasinya dari mana, itu mungkin boleh dibagikan. Untuk informasi kompetisi ini sendiri ya, yang memang luar biasa menarik, ini sebenarnya diberitahu oleh teman-teman komunitas toys di Bandung, Jajan Toys. Jadi suatu hari mereka memberitahu bahwa ada kompetisi ini, bikin desain maskot ASEAN, yuk ikutan. Oh iya, sepertinya menarik ya, membuat desain untuk maskot ASEAN untuk World Expo 2025 ini. Lalu akhirnya saya coba-coba nih, bikin setelah berapa lama, akhirnya saya beranikan untuk submit desain yang ini sih. Nah, kalau dari proses desainnya dari awal hingga final, sebenarnya paling susah tuh tantangannya di mana sih? Tantangannya sebenarnya menemukan karakter yang tepat ya. Jadi kan memang prosesnya itu pasti dari riset dulu ya. Kita riset dulu tentang negara-negara ASEAN, dari segi visual, dari segi budaya. Lalu ada riset memang ASEAN-nya itu sendiri, apa yang direpresentasikan oleh ASEAN sih gitu. Setelah itu membuat desain karakternya beberapa belas macam, lalu akhirnya saya pilih Tenaya ini. Berapa lama sih Mas proses dari apa ya, riset, kemudian formulasi ide, kemudian ya mix and match informasi-informasi yang didapat itu sampai jadi karakter Tenaya ini?
Tenaya ini kira-kira membutuhkan waktu, saya mengerjakannya itu seminggu lah ya, semingguan. Seminggu cepet loh. Lumayan. Emang udah expert ya? Ya sudah biasa membuat maskot komersial sih sebenarnya. I see. Nah, nama Tenaya, kalau nama Tenaya itu sendiri didapat dari mana, Mas? Nah, Tenaya itu sendiri juga sebenarnya saya banyak explore nama ya. Kayaknya tuh ada bahkan kayaknya sampai puluhan nama gitu saya cari. Tapi kembali lagi ke esensi dari ASEAN itu sendiri. Kita ada 10 negara. Aduh kayaknya 10 masuk nih. Apa ya? Nama 10 yang lucu. Akhirnya saya tambahkan imbuhan ayah di belakangnya. Sebenarnya ada artinya juga, cuma ayah itu lebih ke arah dari saya sebagai imbuhan nama yang lucu dan ceria sih untuk karakter ini. Iya, biar agak lebih maskot gitu ya namanya ya. Betul. Oke. Nah, hadiah dari kompetisi ini tuh kan Mas Aziz akan dapat kesempatan untuk terbang ke Jepang, ke World Expo Osaka, main ke pavilionnya ASEAN, kemudian juga melihat karakter ini secara live gitu, kita akan bring it to life gitu. Nah, gimana sih rasanya, excited nggak untuk bisa berangkat ke Jepang, melihat karakter ciptaan sendiri itu kemudian tampil di panggung internasional? Rasanya excited banget sih, bahkan hampir nggak percaya ya bahwa karakter saya terpilih gitu untuk merepresentasikan ASEAN di World Expo. Dan saya pribadi belum pernah ke Jepang. Ada beberapa rekan kerja juga yang sedang ada di pavilion sana, jadi menurut saya ini wah luar biasa, pas banget nih kesempatannya gitu. Nggak sabar sih untuk lihat Tenaya langsung di sana. Iya. Nah, sebagai pemuda nih, pemuda di ASEAN, karyanya jadi bagian dari komunikasi publik ASEAN ke mata internasional. Mungkin ada pesan-pesan yang pengen disampaikan ke anak-anak muda juga di Asia Tenggara. Pesan-pesan untuk pemuda-pemudi ASEAN, sebenarnya kalau kita lihat lagi, mungkin Asia Tenggara itu belum dilirik secara penuh oleh dunia. Namun menurut saya sebenarnya budaya visual, budaya narasi kita itu begitu kaya. Ada baiknya kalau kita tetap menyusupkan budaya dan narasi kita ke sesuatu yang lebih populer. Jadi akan terjadi asimilasi di sana. Karena menurut saya value visual dan narasi Asia Tenggara itu luar biasa banyak banget sih untuk dieksplor. Jadi jangan pernah bosan untuk mengangkat budaya dan narasi kita. Begitu. Seperti kalau di sosok Tenaya ini bisa dilihat dari tambang, dari Bakiak gitu. Ternyata bisa jadi sosok yang sangat lucu gitu kalau misalnya diolah dengan proses kreatif. Terima kasih Mas Aziz sudah datang ke studio ASEAN Podcast, sudah berbagi cerita inspiratifnya. Semoga ini bisa menjadi inspirasi buat anak-anak muda di Asia Tenggara untuk ikut berkolaborasi dan terus mengkampanyekan Asia Tenggara di mata internasional. Sampai jumpa di ASEAN Podcast selanjutnya. Terima kasih.